Kata Pak Luhut, saya jengkel kalau ada yang bilang Presiden Jokowi bohong. Pak Jokowi itu tidak pernah bohong. Nah, kalau dikaitkan dengan mobil SMK, pernyataan ini kayaknya kurang santun ya. Karena banyak sekali problematika di soal mobil SMK itu yang dipertanyakan, terutama sikap Pak Jokowi soal kejujuran. Karena mobil SMK itu kan janjinya indennya tahunan begitu ya. Sudah habis masa jabatan beliau 10 tahun, mobilnya masih inden. Sampai sekarang tidak diketahui di mana indennya gitu ya. Dan menurut saya itu tidak santun sekali begitu ya. Membohongi publik rame-rame dengan mobil yang tidak pernah ada gitu. Tapi kalau Pak Luhut mengatakan Pak Jokowi tidak pernah bohong, ya tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi faktanya kita tidak menemukan ya mobil SMK itu kebenarannya. Ada banyak kasus pernyataan-pernyataan Pak Luhut yang menarik, misalnya menyatakan bahwa Indonesia itu tidak gelap. Pernyataan dia kurang lebih saya coba bacakan ya. Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia. Di sebuah acara The Economy Insight 2025 ya di Jakarta pada Rabu 19 Februari 2025 barusan begitu ya. Itu merespon sikap kritik publik dan aksi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kondisi Indonesia yang makin hari makin gelap gitu ya, makin bermasalah. Kebijakan, buat undang-undang, respon pejabat, ketidakpedulian pejabat, problematika harga-harga pangan ya, minyak yang harusnya 1 liter ternyata faktanya tidak begitu. Pertamina yang terlibat pengoplosan yang membuat bensin itu harusnya dalam kriteria RON yang bagus, ternyata faktanya tidak. Manipulasi-manipulasi yang pada dasarnya bukanlah sebuah sikap yang santun gitu ya. Jadi bagi saya aneh juga kalau kemudian rakyat diminta santun begitu ya, diminta tertib gitu ya, diminta tidak berbohong, padahal yang berbohong itu pejabat publik. Aneh sekali sikap-sikap begitu. Pak Luhut harus paham ya perbedaan antara publik dan pejabat publik. Publik kalau berbohong problematikanya mungkin etis saja, tapi kalau pejabat berbohong dampaknya bisa sosial, ekonomi, dan hukum. Bayangkan kalau pejabat berbohong soal kebijakan ekonomi, itu dampaknya ke seluruh publik merasakan dampak ekonominya. Bayangkan betapa pentingnya pengaturan sikap sopan para pejabat dalam ruang kode etik misalnya. Jadi persoalan publik tidak santun itu bukan hal yang penting dalam teori filsafat relasi negara dan masyarakat. Karena masyarakat yang berbohong bisa saja karena mereka bukan tidak taat etika, tapi terpaksa gitu ya. Saya ambil contoh misalnya publik yang menderita kelaparan dan dia mau mencari kerja. Maka dia bisa berbohong dengan cara penampilannya bahwa dia bukanlah orang yang miskin, agar kemudian si pencari kerja memberikan pekerjaan kepada dia. Karena punya kecenderungan pencari kerja, pemberi lapangan kerja akan melihat background seseorang agar mungkin dia berpikir orang itu tidak akan lalai dalam pekerjaannya. Nah sekarang
ini kita eh protes soal vaksin TBC, anehnya banyak yang ngebelain, banyak yang marah gitu. Tapi gua rasa dia sendiri kagak ada yang mau tuh divaksin gitu kan. Bahkan ya vaksin COVID kemarin, lu tanya aja keluarganya pejabat ada nggak yang divaksin? Gua yakin nggak ada gitu, nggak ada keluarga pejabat tuh yang mau divaksin gitu. Dan rakyat itu kemarin terpaksa dibilang nggak boleh apa, nggak dipaksa vaksin, tapi buktinya dipaksa. Kenapa? Administrasi itu diperibet, yang kerja diwajibkan kalau nggak vaksin nggak bisa masuk ke kantor, yang mau naik, yang mau pergian naik kereta naik pesawat wajib vaksin. Nah itu faktanya. Gua rasa juga ini TBC kalau nanti warga menolak, akan ada yang sama seperti vaksin 19 ini. Ini harus diwaspadai. Pasti akan dipersulit untuk administrasi. Misalkan Bang Dio pengen pinjol harus vaksin gitu kan. Atau mau kawin lagi juga harus ada ini sertifikat ya, vaksin. Bang Dio nih misalkan pengen kawin lagi gitu harus pakai vaksin TBC nih kayak ntar nih. Ini pasti nanti lari ke administrasi nih. Kalau yang nggak mau vaksin nih, ini harus diwaspadai dan harus dilawan gitu. Ya kalau perlu ya bikin data palsu aja udah divaksin gitu, tapi nggak usah divaksin gitu aja. Bang Negeri, sedikit mau nanya sama Bang Negeri. Bang Negeri tadi nyebutin zaman SBY bahwa tidak ada kritikan yang berujung dengan hukum gitu ya. Ya. Di zaman SBY ya. Di zaman Jokowi itu kritik dikit masuk penjara kita, Bang. Itu? Nah iya, itu makanya sejak zaman rusaknya pertanyaan aku di zaman sebelum saya masuk ke situ, ini pasti dia masih dalam negara Indonesia. Hanya kan yang menjadi dia gumpet sekarang. Cuman kan begini, dalam beberapa narasi tadi yang saya ikuti bahwa memang terkadang kita ini generalisasi gitu, seperti yang dikatakan oleh Kang Jalal di dalam buku Rekayasa Sosial itu. Ternyata kita masih banyak punya pemikiran yang generalisasi. Kalau sekiranya ada oknum yang berbuat di Nahdlatul Ulama, NU-nya yang disalahkan gitu. Padahal kan itu tidak boleh. Nah, perbuatan oknum ini itu sebenarnya tidak boleh disandarkan pada perbuatan organisasi, karena memang organisasi itu tidak pernah dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya untuk mengatakan bahwa setiap anggota-anggota yang masuk dalam ke-NU-an itu korupsi tidak ada yang begitu-begituan. Nah, betul itu, saya harus sepakat bahwa memang oknum-oknum yang berbuat yang kemudian berimbas kepada organisasi. Saya tadi sepakat dengan abang yang mengatakan Mbak Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ini gitu, yang pada akhirnya dia dibawa-bawa sekalipun misalnya Mbak Hasyim Asy'ari punya niatan baik untuk ini. Artinya apa? Bahwa memang perbuatan oknum ini perbuatan oknum dan itu sama sekali tidak boleh disandarkan pada sebuah organisasi. Dan ketika pikiran-pikiran itu ada dalam diri kita, benarlah katakan Jalal bahwa ini sudah over generalisasi, yang kesalahan berpikir gitu. Yang ini juga harus kita perbaiki sehingga kita tidak debatable dalam menanggapi sebuah masalah. Itu untuk sementara, Bang. Terima kasih banyak. Oke, Bang Uji.
kasih host. Jadi saya kembali ke narasi awal. Pada saat Islam dipojokkan, itu bukan Islam yang salah, tapi pemeluknya. Itu yang harus kita garis bawahi. Begitu juga kita kembali ke Nahdlatul Ulama. Betul tadi abangku bilang, kita tidak bisa mengeneralisir semua. Karena memang budayanya yang harus dirubah. Kita kadang-kadang terlalu fanatik kepada sosok. Saat ini kita lihat siapa yang memimpin NU. Apa yang dia katakan seolah-olah itu kebenaran semua. Nah ini terutama kader-kadernya atau mungkin baik yang terstruktur maupun tidak. Termasuk saya orang NU. Saya tidak melihat sosoknya, yang saya lihat ajarannya yang diajarkan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita tegak lurus ke sana. Siapapun pemimpinnya sekarang, itu memang tidak bisa terlepas dari oknum. Saya ingat perkataan Kiai Haji Hasyim Musadi. Itu waktu beliau masih hidup, dia katakan dalam satu wawancara, dia katakan dia berbicara dengan ketua KPK. Lalu ketua KPK ini mengatakan barang bukti yang disita oleh KPK yang ada di gudang sana itu juga dikorupsi oleh karyawan KPK. Jadi jeruk makan jeruk itu ya sama seperti kita lah ya di Indonesia ini kan, di organisasi apapun. Di dalamnya itu kalau kita sudah ada fanatik buta, kelompok-kelompok kecil yang mengkultuskan seseorang, akhirnya kita tidak bisa berpikir proporsional gitu loh. Yang kita landasi itu sebenarnya ajarannya gitu loh. Makanya saya teringat perkataan Ustadz Felix Siau, kalau melihat dari pemeluk, dia nggak bakal masuk Islam. Yang dia lihat apa? Ajaran Islam itu gitu loh. Ini yang mungkin kita orang Islam yang mayoritas di Indonesia harus kembali ke sana gitu loh. Kenapa kita sekarang mayoritas pemeluk Islam terbesar di dunia, orang Islam terbesar di dunia, tetapi perlakuan kita tidak Islami gitu loh. Bahkan orang yang notabene nggak punya agama, ateis, itu lebih Islami daripada kita yang mayoritas ini. Karena kenapa? Kita masih tertipu oleh sosok. Makanya di Indonesia ini mudah kalau kita melihat dari potret agama, kita mudah terframing oleh sosok yang seolah-olah agamis, ya kan? Dengan pakaian agama. Banyak kita lihat dukun yang berkedok ya, seolah-olah dia ini ahli agama, akhirnya banyak pengikutnya. Kita lihat sosok Dimas Kanjeng, ya kan? Banyak lagi yang memakai jubah-jubah kebesaran Islam itu, di dalamnya sebenarnya bukan Islam, ujung-ujungnya kan materi yang dia cari. Nah, masyarakat kita yang memang sudah terlahir sebagai Islam, kakeknya Islam, itu tidak melihat ajarannya, karena kita tahu sama tahu kan, yang menjalankan ajaran Islam itu sedikit di Indonesia ini. Akhirnya kita mudah terbawa oleh simbol. Ya, begitu dia megang tongkat, pakai jubah, jenggot panjang, celananya cingkrang, apapun, kita anggap dialah yang paling betul. Kita tidak paham isi daripada ajaran Islam itu sendiri. Akhirnya kita mudah diombang-ambing, diadu domba. Padahal sebenarnya yang di atas sana itu lebih paham. Ini memang sebenarnya lebih parah sih. Mereka paham agama, tetapi mereka memakai ini melihat situasi umatnya seperti ini, seperti kita sekarang ini. Akhirnya mudah kita diombang-ambing. Inilah yang menurut saya garis besar yang harus kita lihat. Makanya ada orang yang ketakutan dengan Islam, fobia terhadap Islam. Dia bilang kalau kita berlandaskan Islam nggak bener ini. Akhirnya kiblatnya kemana? Lihat Syria, lihat Irak. Padahal dia nggak mau lihat utuh kasus itu. Kalau saya sederhana, ada negara kecil di Asia ini namanya Maladewa, 99% bahkan 100% Islam, makmur rakyatnya. Ya, bahkan dia makai syariat Islam. Dia penghasilan utamanya dari pariwisata. Di pantainya aja nggak boleh pakai bikini, coba. Saking Islamnya. Berarti bisa. Islam itu kalau benar diterapkan gitu. Bukan Brunei, Maladewa bang, di Asia Selatan jadi. Oh, Maladewa ya? Iya, Maldives ya. Nah, itu mayoritas. Kalau Brunei itu masih ada non Muslim. Kalau di sana orang menyebarkan selain Islam aja nggak boleh masuk. Nah menurut saya jangan kita lihat agamanya itu nggak salah kok, ajaran Islam itu sudah betul. Cuman pemeluknya memang dari awal sudah banyak pertentangan, paham, bahkan cabang Islam ini nggak kehitung berbedanya. Nah disinilah kita harus bijak gitu loh. Pada saat kita meyakini satu kepahaman itu, kita boleh memaksakan kepada diri kita. Percuma kita meyakini kalau kita nggak totalitas.
tapi untuk diri kita. Jangan paksakan orang lain yang berbeda pandangan gitu. Begitu juga di demokrasi ini. Nah, masalah Pak Yakul ini kalau menurut saya ini karakter gitu loh. Kalau dia memang sudah, maaf dalam tanda kurung ya, sudah tidak betul awalnya. Ya. Dari awal dia menjadi menteri itu saya sudah kelihatan kan. Kita orang awam bisa menilai lah. Nah, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa organisasinya yang salah gitu loh. NU itu zaman dulu, zaman Kiai Haji Muzadi aja, nggak usah kita balik ke zaman pendirinya ya. Kiai Haji Muzadi itu menurut saya sosok yang paling pas. Dia demokrasi, dia toleransi, dia menjelaskan itu sesuai tujuan dari NU itu, dan dia mencontohkan. Ini yang menurut saya yang tidak ada itu di saat ini. Terlepas mungkin besok lebih baik, kita berharap lah di negara ini juga. Makanya kan kita aneh di negara yang Islam